Halo, perkenalkan nama saya Maria Oktavana Suwarni dengan NIM 431211031 semester 6 Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah 3 PR. Yang pertama, contoh kasus public relations dalam sebuah perusahaan bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti kasus krisis reputasi. Perusahaan mengalami skandal yang merusak citra mereka di mata publik, misalnya terkait dengan produk yang tidak aman, praktik bisnis yang tidak etis, atau keterlibatan dalam kontroversi sosial. Lalu untuk penyelesaiannya, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah dan transparan untuk memperbaiki citra mereka. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka, lalu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan tindakan perbaikan yang diambil, lalu berkomunikasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders dan media, lalu membuat komitmen untuk memperbaiki proses internal agar tidak terulang ke depannya, lalu mempekerjakan atau mengonsultasikan PR profesional untuk membantu mengelola dan memulihkan reputasi perusahaan. Kasus konflik dengan karyawan. Deskripsinya terjadi konflik besar antara perusahaan, sekelompok karyawan terkait kondisi kerja, lalu kompensasi atau masalah lainnya. Lalu untuk penyelesaian konflik tersebut, perusahaan dapat mengatasi masalah ini dengan cara mendengarkan keluhan karyawan secara aktif dan memberikan respons yang jelas, lalu membuka jalur komunikasi yang lebih baik antara manajemen dan karyawan, lalu memperbaiki kebijakan internal yang menjadi sumber ketidakpuasan, lalu membuat komitmen untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan. Ada pula kasus peluncuran produk yang gagal, yakni produk baru yang diluncurkan tidak mendapat respons positif dari pasar atau bahkan mendapat kritik yang tajam dari konsumen. Untuk penyelesaian konflik tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengadakan riset pasar lebih mendalam sebelum peluncuran produk, lalu menerima umpan balik dengan terbuka dan melakukan perbaikan produk jika diperlukan, lalu melakukan kampanye PR yang kuat untuk menjelaskan manfaat produk kepada konsumen, dan juga memanfaatkan media sosial dan influencer untuk mendapatkan dukungan positif, lalu memberikan garansi atau pengembalian uang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam semua kasus ini, kunci utama adalah transparansi, komunikasi yang efektif, dan tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah dan memulihkan reputasi perusahaan. Lalu, yang kedua, seorang Public Relation Officer atau PRO memiliki peran penting dalam menciptakan pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menciptakan citra yang positif. Yang pertama, transparansi dalam komunikasi. PRO harus memastikan bahwa komunikasi perusahaan kepada publik selalu transparan dan jujur. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang berbagai aspek perusahaan seperti produk, layanan, proses edukasi, proses produksi, dan kebijakan. Lalu yang kedua, membangun hubungan baik dengan media. Menjalin hubungan yang baik dengan media adalah kunci untuk memastikan bahwa berita atau liputan yang dilakukan tentang perusahaan memiliki sudut pandang yang seimbang dan positif. PRO melakukan ini dengan mengatur konferensi pers, memberikan pernyataan resmi atau mengadakan kunjungan media ke fasilitas perusahaan. Lalu, untuk jawaban ketiga, mengelola media sosial dengan efektif. Media sosial adalah platform penting untuk berinteraksi dengan masyarakat. PRO perlu aktif dalam mempublikasikan konten positif, menjawab pertanyaan atau keluhan, dan mengelola krisis secara online dengan cepat dan tepat. Lalu keempat, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Mengelola program yang CSR yang terstruktur dan terukur dapat membantu meningkatkan citra perusahaan. PRO dapat mempublikasikan kegiatan CSR seperti kegiatan amal, dukungan terhadap pendidikan atau lingkungan, dan lain-lain. Lalu berikut mengatur event atau sponsorship.
Mengatur event atau menjadi sponsor dalam acara-acara relevan dapat membantu meningkatkan exposure positif perusahaan di mata publik. PRO memilih acara yang sesuai dengan nilai dan misi perusahaan. Lalu yang berikut melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders, mendengarkan dan merespons masukan dari pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, dan komunitas lokal dapat membantu memperbaiki citra perusahaan. PRO dapat mengatur forum diskusi atau melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik. Lalu yang berikut mengelola krisis dengan cepat dan efektif. Ketika terjadi masalah atau krisis, PRO harus mengambil langkah-langkah yang cepat untuk menangani situasi tersebut, memberikan informasi yang jelas kepada publik dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan. Lalu memonitor dan menganalisis citra perusahaan. PRO perlu terus memantau bagaimana perusahaan dipandang oleh masyarakat melalui media sosial, survei, atau analisis media. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara konsisten dan strategis, seorang PRO dapat membantu menciptakan dan memelihara pemahaman yang baik dan positif dari masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Lalu untuk jawaban ketiga, sebuah contoh pelanggaran etika dalam dunia advertising dapat terjadi ketika sebuah iklan menggunakan klaim yang menyesatkan atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Berikut adalah uraian tentang jenis pelanggaran etika yang bisa terjadi. Yang pertama, contoh iklan obat yang menyesatkan. Sebuah perusahaan farmasi meluncurkan kampanye iklan untuk obat baru mereka yang mengklaim dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa memberikan bukti ilmiah yang memadai. Misalnya, mereka mengklaim bahwa obat ini dapat menyembuhkan kanker stadium akhir tanpa data klinis yang memadai untuk mendukung klaim tersebut. Pelanggaran etika yang terjadi yang pertama, kesesuaian dengan fakta ilmiah. Iklan yang mengklaim keunggulan produk harus didukung oleh bukti ilmiah yang valid dan dapat diverifikasi. Jika klaim tersebut tidak dapat dibuktikan, maka iklan tersebut dapat dianggap menyesatkan. Lalu, kedua, kesesuaian dengan standar regulasi. Dalam banyak yurisdiksi ada standar yang ketat terkait iklan obat dan produk kesehatan lainnya. Pelanggaran dapat terjadi jika iklan melanggar regulasi yang mengatur klaim kesehatan dan obat-obatan. Yang ketiga, tidak memberikan informasi lengkap. Iklan yang tidak memberikan informasi lengkap atau memilih-milih informasi untuk memperkuat klaim tertentu dapat dianggap tidak etis. Misalnya, mempromosikan manfaat produk tanpa juga menginformasikan potensi efek samping yang serius. Lalu, memanfaatkan ketakutan atau ketidakpastian. Beberapa iklan dapat menggunakan ketakutan atau ketidakpastian konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Ini dapat dianggap tidak etis jika digunakan tanpa kehati-hatian yang memadai. Dampak dan konsekuensinya. Reputasi perusahaan. Pelanggaran etika seperti ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan komunitas profesional, terutama dalam industri yang sensitif seperti farmasi. Lalu sanksi regulasi. Perusahaan dapat menghadapi sanksi hukum atau denda dari badan pengatur yang mengawasi iklan, seperti FDA di Amerika Serikat atau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia. Lalu kehilangan kepercayaan konsumen. Konsumen dapat kehilangan kepercayaan pada perusahaan jika merasa ditipu oleh klaim iklan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam contoh ini, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua klaim yang dibuat dalam iklan mereka didukung oleh bukti yang kuat dan sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku dalam industri mereka. Sekian video jawaban dari saya. Terima kasih.